Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Melia Yosita, kali ini di mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Kali ini kita akan membahas mengenai bisnis dan stakeholder-nya. Ada beberapa nih topik pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu ada bisnis dan lingkungan masyarakat, kemudian ada stakeholder theory of the firm, kemudian ada analisis stakeholder, ada karakteristik kepentingan dan kekuatan stakeholder, kemudian ada the corporation's boundary spanning department, dan yang terakhir ada dinamika lingkungan bisnis. Yuk langsung kita bahas aja untuk yang pertama, sebenarnya apa sih hubungan bisnis dan lingkungan masyarakat? Korporasi bisnis memiliki hubungan yang kompleks dengan berbagai individu dan organisasi lainnya dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, lingkungan masyarakat kita sebut sebagai society. Bisnis merepresentasikan setiap organisasi yang membuat produk atau menyediakan layanan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan lingkungan masyarakat atau society merepresentasikan manusia dan struktur sosial yang secara kolektif terbuat. Bisnis dan society merupakan dua aspek yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Aktivitas bisnis memberikan dampak bagi masyarakat, begitu pula sebaliknya. Pimpinan bisnis perlu memahami faktor kunci hubungan antara kedua aspek tersebut, serta bagaimana sistem ekonomi dan sosial terdampak berdasarkan keputusan yang dibuat oleh bisnis. Nah, kemudian di sini ada yang dinamakan bisnis dan lingkungan masyarakat atau society merupakan sebuah sistem yang interaktif. Mereka saling berinteraksi satu sama lain. Hal ini didukung oleh sebuah teori yang dinamakan General System Theory yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1940. Teori ini menyatakan bahwa semua organisme bersifat terbuka dan saling berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Tidak terkecuali dengan organisasi bisnis ya. Sebagai contoh bahwa bisnis pasti memiliki hubungan interaksi dan transaksi dengan supplier, konsumen, pemerintah, dan kompetitor dalam segala aktivitas bisnisnya. Teori ini juga membantu kita sebagai pimpinan bisnis untuk memahami bisnis dan lingkungan masyarakat sebagai sistem sosial yang bersifat interaktif. Mereka saling membutuhkan dan saling memengaruhi. Baik, untuk selanjutnya, sebelumnya terdapat sebuah teori yang dinamakan ownership theory of the firm. Sering disebut juga sebagai teori properti atau teori keuangan. Jadi dalam lingkungan bisnis itu ada dua teori. Yang pertama ada ownership theory of the firm dan stakeholder theory of the firm. Untuk yang ownership theory of the firm sering disebut sebagai teori kepemilikan, dan stakeholder theory of the firm sering disebut sebagai teori pemangku kepentingan. Untuk yang ownership, teori ini mengatakan bahwa bisnis dilihat sebagai properti atau kepemilikan pemiliknya dan bertujuan untuk memaksimalkan nilai pasar jangka panjang demi meningkatkan profit bisnis yang akan dibagi kepada pemegang saham atau shareholders bisnis tersebut. Manajer dan direktur merupakan agen dari pemegang saham dan tidak memiliki kewajiban satu sama lain. Kemudian, kita akan membahas mengenai teori yang kedua, stakeholder theory of the firm. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui dulu, pemangku kepentingan atau stakeholder adalah individu atau kelompok yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan dari manajemen, peraturan, dan operasional suatu bisnis serta memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, berikut ini merupakan beberapa jenis dari stakeholder bisnis ya. Ada stakeholder bisnis itu. Nah, stakeholder bisnis itu ada yang dinamakan market stakeholder atau pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pasar, ada juga pemangku kepentingan yang non-market atau yang tidak terlalu berhubungan langsung dengan pasar. Untuk market stakeholder adalah individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam transaksi ekonomi dengan bisnis dalam rangka menyediakan produk bagi konsumen. Contohnya, ada pemegang saham, kreditor, karyawan, supplier, wholesaler, distributor, dan retailer.
Nah, sedangkan untuk yang non-market stakeholder, itu adalah individu atau kelompok yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi dengan bisnis dalam rangka menyediakan produk bagi konsumen. Contohnya seperti komunitas, pemerintah, organisasi non-pemerintah, kelompok pendukung bisnis, dan kompetitor, serta masyarakat luas. Kemudian, kita balik lagi ya untuk yang ke teori yang dua tadi. Nah, untuk stakeholder theory of the firm itu merupakan teori pemangku kepentingan. Teori ini merupakan teori kontras dari teori sebelumnya, yaitu teori yang ownership. Kemudian, teori ini mengatakan bahwa bisnis menyediakan dan melayani tujuan yang luas, yaitu menciptakan nilai bagi masyarakat tanpa melupakan tujuan utamanya, yaitu memaksimalkan profit. Bisnis juga harus mempertimbangkan dan melibatkan pemangku kepentingan bisnis lain dalam aktivitas bisnis. Nah, berikut ini beberapa alasan teori stakeholder atau teori pemangku kepentingan bisnis lebih banyak digunakan pada masa saat ini. Yang pertama ada alasan deskriptif, di mana teori stakeholder ini dianggap lebih mencerminkan kondisi bisnis zaman sekarang, di mana bisnis pasti berinteraksi dengan stakeholdernya, seperti konsumen, supplier, pemerintah, dan kompetitor. Kemudian ada alasan instrumental, di mana hubungan baik antara bisnis dan lingkungan masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder ya, memberikan nilai tambah bagi bisnis tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu strategi bisnis. Dan yang ketiga, ada alasan normatif, yaitu karena tidak hanya bisnis saja yang memberikan kontribusi dalam aktivitas bisnis, namun lingkungan masyarakat atau society juga. Sehingga perlu adanya tindakan untuk mengelola hubungan yang baik dengan lingkungan masyarakat atau society tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut lagi kepada analisis stakeholder. Manajer perlu untuk memahami dan mengidentifikasi stakeholder yang sesuai dengan bisnis, termasuk menganalisis kepentingan dan kekuatan stakeholder tersebut ya. Proses ini yang dinamakan sebagai analisis stakeholder atau analisis pemangku kepentingan. Pihak bisnis yang menyelenggarakan analisis ini disebut sebagai focal organization. Ada 4 pertanyaan kunci atau elemen kunci dalam analisis pemangku kepentingan yang menjadi pedoman manajer dalam menyelenggarakan analisis ini, yaitu yang pertama nih, kita harus tahu siapa saja stakeholder yang sesuai dan relevan dengan bisnis kita. Karena stakeholder itu banyak, tapi yang relevan dan sesuai dengan bisnis kita itu yang mana saja. Kemudian yang kedua, apa saja sih kepentingan dari setiap stakeholder? Setiap stakeholder memiliki hubungan yang berbeda dengan kita sebagai organisasi bisnis dikarenakan kepentingan mereka yang ingin dicapai juga berbeda. Kemudian yang ketiga, apa saja kekuatan dari setiap stakeholder? Kekuatan stakeholder atau stakeholder power adalah kemampuan stakeholder untuk menggunakan sumber daya yang berhubungan dengan aktivitas bisnis. Ada 5 jenis kekuatan yang dimiliki oleh stakeholder, biasanya ada yang dinamakan voting power, ada economic power, political power, legal power, dan informational power. Untuk yang voting power, yaitu stakeholder memiliki hak yang sah untuk memberikan suara. Contoh memberikan suara saat keputusan merger dan akuisisi bisnis. Yang kedua ada economic power, yaitu stakeholder memiliki kekuatan untuk memenuhi atau menolak pesanan dari kita sebagai organisasi bisnis berdasarkan situasi tertentu. Yang ketiga, ada political power, di mana stakeholder memiliki kekuatan politik terhadap peraturan dan pemerintah. Yang keempat, ada legal power, yaitu stakeholder memiliki kekuatan untuk membantu penyelesaian masalah hukum jika dialami oleh kita sebagai organisasi bisnis. Dan yang terakhir ada informational power, yaitu stakeholder memiliki akses terhadap data, fakta, dan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan bisnis. Dan elemen kunci dalam analisis stakeholder yang terakhir yaitu adalah bagaimana jenis koalisi yang ingin stakeholder bentuk dengan kita sebagai organisasi bisnis. Koalisi yang diinginkan oleh stakeholder biasanya bersifat dinamis dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.
Baik, untuk selanjutnya saya ingin membahas ada beberapa karakteristik kepentingan dan kekuatan stakeholder. Ini saya ambil contoh ada beberapa stakeholder ya. Yang pertama stakeholder-nya yaitu adalah karyawan. Karyawan juga termasuk stakeholder perusahaan. Nah, kalau karyawan itu biasanya karakteristik kepentingannya itu adalah mempertahankan kestabilan ketenaga kerjaan dalam organisasi bisnis. Kemudian karyawan juga biasanya kepentingannya ingin memiliki lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Sedangkan untuk kekuatan dari karyawan tersebut adalah biasanya mereka tergabung dalam serikat karyawan, mereka bisa melakukan publisitas, atau mereka bisa melakukan tindakan pekerjaan. Itu adalah merupakan kekuatannya atau power-nya. Nah, bagaimana dengan yang pemegang saham atau shareholders? Nah, untuk pemegang saham atau shareholder atau investor, biasanya kepentingannya itu dengan perusahaan kita adalah untuk menerima dividen. Mereka ingin menerima dividen dari hasil penanaman modal. Kemudian mereka ingin meningkatkan nilai investasinya. Sedangkan power-nya, biasanya mereka karena sudah menanamkan saham, menanamkan modal, mereka memiliki power untuk memiliki hak suara atau yang tadi yaitu power atau voting power. Kemudian mereka juga memiliki hak untuk melakukan inspeksi terhadap dokumen tertentu dalam organisasi bisnis. Itu power-nya, itu kekuatannya. Kemudian bagaimana nih dengan konsumen? Kalau konsumen biasanya mereka adalah kekuatannya untuk interest-nya atau kepentingannya adalah untuk mendapatkan produk yang sesuai dan berkualitas, baik barang maupun jasa. Sedangkan selanjutnya mereka biasanya interest-nya atau kepentingan dari konsumen ini adalah untuk menerima informasi produk yang akurat. Sedangkan kekuatan dari konsumen itu sendiri adalah biasanya mereka membeli produk dari kompetitor, karena tidak ada yang bisa melarang konsumen untuk membeli produk dari kompetitor kan, itu termasuk dari kekuatannya. Kemudian konsumen juga berhak melakukan boikot terhadap organisasi bisnis jika produk terbukti berbahaya. Dan masih banyak stakeholder perusahaan lain yang memiliki interest atau kepentingan atau kekuatan atau power itu sendiri ya. Masih ada pihak supplier, kemudian ada organisasi lain dan itu mereka biasanya memiliki interest dan power-nya masing-masing. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki yang dinamakan The Corporation's Boundary Spanning Department. Sebenarnya ini apa sih ya? Nah, bagaimana cara organisasi bisnis mengelola divisi internalnya untuk dapat berinteraksi dengan stakeholder? Karena sejak awal sudah dibicarakan bahwa yang namanya bisnis dan society atau lingkungan sekitar itu merupakan sistem yang interaktif dan saling berinteraksi. Ada nih istilah yang dinamakan sebagai boundary spanning department, yaitu departemen, divisi, bagian, unit, atau kantor yang berada di dalam internal organisasi bisnis yang dapat menjangkau stakeholder yang berada di luar organisasi bisnis tersebut. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan baik dan saling menguntungkan. Contohnya, misalnya ya, di tengah kita lihat yang dinamakan corporation atau perusahaan atau organisasi bisnis. Kita ingin membina hubungan baik dengan konsumen atau customers. Nah, ada nih divisi yang dinamakan sebagai customer relation, di mana dia memaintain mengenai layanan konsumen, kemudian mengenai total quality management, dan bagaimana caranya untuk meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Atau bagaimana sih misalnya kita ingin menjangkau karyawan, bahkan di dalam juga kita jangkau ya karyawan ya. Nah, ada divisi atau bagian yang dinamakan divisi Human Resource dan Labor Relation untuk mengelola komunikasi dengan karyawan, masalah serikat kerja, hingga masalah kompensasi dan penggajian. Begitu pula misalnya saat perusahaan ingin berinteraksi dengan masyarakat luas atau general public. Ada divisi ataupun bagian yang dinamakan public relation, media relation, dan corporate communication. Jadi divisi ini yang mengelola
mengenai public relation, kemudian tentang branding, kemudian mengenai image perusahaan terhadap masyarakat luas. Jadi masing-masing stakeholder biasanya ada bagian-bagian atau divisi atau departemen yang menangani bagaimana caranya untuk berinteraksi dan membangun hubungan baik. Dan yang selanjutnya kita akan belajar lagi mengenai lingkungan bisnis yang sangat dinamis, yang sangat berubah-ubah, yang sangat tidak dapat kita prediksi kadang-kadang ya. Sehingga organisasi perlu memiliki strategi dalam menghadapi hal tersebut. Begitu pula hubungan antara organisasi bisnis dan stakeholder-nya dan lingkungan masyarakat atau society. Berikut ini merupakan faktor pendorong yang menyebabkan lingkungan bisnis itu bersifat dinamis atau dinamika ya. Yang pertama yaitu perubahan ekspektasi sosial. Kadang-kadang masyarakat luas memiliki ekspektasi sosial yang berubah-ubah terhadap bisnis. Contohnya terhadap perusahaan A, awalnya wah perusahaan ini kayaknya perusahaan baru, kayaknya eh, produknya tidak bagus. Tapi akhirnya lama-lama jadi senang dengan produk tersebut. Kemudian yang kedua ada globalisasi, inovasi, dan teknologi. Kemudian yang ketiga ada perubahan ekspektasi masyarakat terhadap etika suatu organisasi bisnis. Yang keempat ada kebijakan dan peraturan pemerintah yang kadang memang tidak dapat kita kontrol, tidak dapat kita cegah ya, sehingga memerlukan respon organisasi bisnis yang sesuai dengan kebijakan tersebut. Dan yang terakhir adanya perubahan lingkungan alam seperti bencana alam, dan lain-lain yang memang tidak dapat kita prediksi dan pasti akan bersifat dinamis atau berubah-ubah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan langsung di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.